Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat Ekolab. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat jurnal umum pada transaksi bank syariah. Tapi sebelum itu saya akan coba jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang jenis-jenis transaksi yang ada di bank syariah. Seperti halnya transaksi yang ada di bank umum atau bank konvensional, jenis transaksi yang ada di bank syariah pun pada umumnya terdapat dua kelompok ya. Kelompok transaksi. Yang pertama, kelompok transaksi penghimpun dana ya, penghimpun dana. Penghimpun dana atau biasa dikenal dengan istilah funding. Ya memang bank itu dua kegiatan utamanya itu ya memang funding lending atau menghimpun dana dan menyalurkan dana funding. Oke, ini jenis transaksi funding. Dan jenis transaksi yang kedua adalah transaksi lending. Penyalur dana. Nah, ini dua kelompok transaksi yang ada di bank syariah, transaksi penghimpun dana dan transaksi penyalur dana atau funding dan lending. Nah, di bank syariah untuk jenis transaksi yang termasuk kelompok penghimpun dana itu menggunakan beberapa akad. Yang pertama ada akad wadiah dan juga ada akad perkongsian atau kerjasama. Nah, akad wadiah ini contoh produknya ada tabungan wadiah, ada giro wadiah. Nah, sedangkan akad perkongsian ini menggunakan akad mudorobah atau musyarakah ya, contohnya tabungan mudorobah atau giro mudorobah. Jadi mengharuskan bank itu membagi hasil atas simpanan yang disimpan oleh nasabah ya. Jadi jika simpanan nasabah yang berbentuk tabungan mudorobah ini menghasilkan keuntungan bagi bank, maka bank harus membagi hasil kepada nasabah yang punya tabungan ini. Nah, produk yang menggunakan akad wadiah ini oleh bank termasuk atau dimasukkan ke dalam kelompok utang jangka pendek ya, seperti halnya di bank umum tuh ya. Kalau kita mempunyai tabungan seperti biasa, nah itu tabungan itu dianggap sebagai utang lancar oleh bank. Nah, sedangkan akad yang menggunakan akad perkongsian atau kerjasama ini menggunakan atau dianggap sebagai DST, dana sirkah temporer. Nanti pencatatannya ini dimasukkan ke dalam kelompok dana sirkah temporer. Gitu. Kemudian untuk transaksi yang termasuk kelompok penyalur dana atau lending, ini bank syariah menggunakan akad-akad seperti akad utang piutang atau lebih tepatnya ini jual beli ya atau bai. Kenapa disebut akad utang piutang? Ini mungkin karena dalam jual beli ini biasanya terdapat utang piutang gitu, tapi bukan utang piutang dari pinjaman uang gitu ya. Nah, untuk bai ini contohnya ada murabahah ya, produknya bai murabahah, ada salam, istisna. Nah, kemudian untuk jenis akad investasi
atau bagi hasil. Nah, ini biasanya ada istilah nisbah di sini, bagi hasil. Persentasenya nanti bagi hasilnya berapa persen. Ini contohnya, contoh produknya ada mudorobah, musyarakah, zaro'ah, musaqah. Nah, selanjutnya ada akad sewa. Nah, akad sewa ini contoh produknya ijaroh namanya. Kemudian ada tambahannya itu biasanya yang sifatnya jasa, tapi ini produk ini bukan produk utama, biasanya ini produk tambahan saja. Misalnya produknya itu kafalah, hawalah, rahan, kemudian ada qard, kemudian ju'alah, dan lain-lain. Gitu. Nah, dari dua kelompok transaksi ini, seperti biasa, Bank Syariah ini nanti akan membuat laporan keuangan. Nah, bagaimana pencatatannya? Proses pencatatannya seperti apa? Proses pencatatan dari dua kelompok transaksi ini. Nah, ini sama saja dalam membuat laporan keuangan, itu prosesnya sama seperti halnya badan usaha atau perusahaan lainnya. Ya, seperti jasa dagang, manufaktur dan lain-lainnya, itu dimulai dari proses mengumpulkan bukti transaksi. Ya, dari transaksi yang ini nanti dibuat ke dalam jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum ke buku besar, diposting ke buku besar, kemudian ke neraca saldo, ke AJP, kemudian neraca lajur. Nanti di neraca lajur dibuat laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan. Setelah laporan keuangan ke jurnal penutup. Dari jurnal penutup nanti ada neraca saldo setelah penutupan. Nanti ada jurnal pembalik dan seterusnya. Sudah, jurnal pembalik. Nah, ini sama ya, sama seperti dalam proses menghasilkan laporan keuangan pada umumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat jurnal umum dari kedua transaksi ini. Nah, tapi yang pertama saya akan jelaskan adalah transaksi yang termasuk penghimpun dana. Ya. Nah, berikut adalah contoh transaksi dari transaksi penghimpun dana dan bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal umum. Silahkan disimak.